Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Freddy Vanisha dengan NIM 0480540028. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Saya akan tampilkan tugasnya. Nah, di sini tugas 2. Soal tugasnya membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. API-nya sudah ada di sini. API menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta, temperatur per jam. Di sini tugasnya yaitu buat tampilan aplikasi sederhana, tampilkan data atribut dengan waktu pengukuran sama temperatur. Desain tampilan agar mudah dibaca. Baik, itu saja mungkin. Lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Langkah yang pertama saya membuat folder project, yaitu saya kasih nama tugas 2. uh, ini di local disk E. Setelah itu promnya, setelah itu saya siapkan dulu uh, visual code. Pertama-tama di sini masuk di local disk C ya. Kita pindah dulu di local disk E. Nah, di sini local disk E dengan nama project, folder projectnya yaitu tugas 1, tugas 2 pbpb. Sorry, cd, minta maaf, tugas 2 pbpb. Nah, di sini sudah masuk. Cek dulu. Ada dimensi. Nah, dimensinya versinya 24. Setelah itu yang kita cek npm-nya. npm-nya. Nah, berhubung kita ditugaskan untuk menampilkan cuaca dari sebuah API online. Sini saya menginstal npm install g ionic Nah, sebenarnya saya sudah menginstal, cuman praktek ini saya akan menginstal lagi di local disk E. Sambil menunggu penginstalan, saya akan masuk ke folder. Saya akan masuk foldernya. Folder.
Oke, setelah itu saya cek dulu Ionic apakah sudah terinstall. Nah, sudah 7.2.1. Nah, untuk mempersingkat waktu saya langsung uh, aktifkan yaitu Ionic baru npm install. Iya, Ionic start creator blank. Nah, di sini npm Ionic start creator blank. Kenapa creator blank? Karena di sini untuk melihat cuaca ya. Jadi enter. Ya. Nah, di sini Ionic start creator up blank. Nah, yaitu saya di sini pakai Vue.js ya. Cukup lama. Jadi di sini kita langsung. Nah, di sini saya akan edit di bagian homepage-nya. Saya akan edit bagian homepage-nya sehingga saya akan fokus ke homepage. Ini saya perkecil. Ya. Nah, di sini saya akan edit yaitu yang pertama template. Setelah itu saya akan membuat template bawahnya Ion.
yang itu. Untuk mempercepat waktu mungkin saya akan sedikit percepat nanti videonya. Baik, di sini yang saya lakukan yaitu eh, pada bagian atas terdapat tag template. Bagian ini digunakan untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi. Komponen Ion Pack ini berasal dari Ionic View. Saya hapus scriptnya. Untuk Ion kontennya berasal dari Ionic View. Komponen ini berfungsi sebagai struktur utama halaman aplikasi mobile. Selanjutnya terdapat div dengan class background animation. Itu digunakan untuk efek animasi background ya, agar tampilan nanti lebih bagus, lebih modern atau premium. Untuk feature card itu menjadi kartu utama nanti untuk menampilkan informasi cuaca. Dan top selectionnya saya menampilkan nama kota yaitu Jakarta, lalu subtitle cuaca real time, dan ikon matahari menggunakan emoji sehingga tampilan menjadi lebih menarik. Selanjutnya terdapat kondisi loading menggunakan direktif DEF. Jadi ketika data cuaca masih dimuat dari API, aplikasi menampilkan animasi loading berbentuk lingkaran berputar beserta teks memuat data cuaca nanti. Jika setelah data berhasil muat, maka bagian files akan tampil. Di bagian terdapat main temp digunakan untuk menampilkan suhu utama yang diambil dari array temperature dengan indeks utama menggunakan sintek double brackets. Kemudian terdapat deskripsi cuaca cerah berawan. Lanjut info grid yang berisi beberapa kartu informasi seperti amenity, wind, VLX, dan UV index. Setelah itu bagian VLX nilai dibuat menggunakan temperatur index ditambah 1 derajat agar lebih seperti suhu yang dirasakan. Di bawahnya yaitu forest selection menampilkan perakiraan cuaca per jam. Data file ditampilkan menggunakan perulangan before. Program akan mengambil 8 data pertama dari array temperatur menggunakan method slash. Kemudian waktu ditampil dari array temps
dengan format jam dan menit menggunakan split dan switch. Kemudian waktu ditampil dari array teams dengan format jam menit. Setelah itu masuk ke bagian script setup. Pada bagian ini saya mengimpor ion pack dan ion contact dari ion view. Lalu saya guna mengimpor ref dan on mounted dari view. Ref digunakan untuk membuat data action sehingga ketika data berubah maka tampilan otomatis ikut diperbarui. Kemudian ada function bernama getWeather. Fungsi ini digunakan mengambil data cuaca dari API OpenMeteorology menggunakan text. API tersebut berisi data perkiraan suhu berdasarkan latitude and longitude Jakarta seperti yang diberikan di tugas 2. Setelah data berhasil diambil, respon diubah menjadi format JSON menggunakan response JSON. Setelah itu loading diubah menjadi false agar tampilan utama cuaca muncul. Jika terjadi error, maka error akan ditampil pada konsol menggunakan console log. Lalu terdapat live set cancel on mounted. Fungsi ini akan otomatis menjalankan getWeather saat halaman pertama kali dibuka. Selanjutnya pada bagian style scaffold digunakan CSS khusus untuk mempercantik tampilan aplikasi. Bagian ion menggunakan background gradasi warna gelap agar tampil terlihat elegan. Di sini untuk bagian icon menggunakan background gradasi warna gelap agar tampilan terlihat elegan. Kelas container digunakan untuk membuat isi aplikasi berada di tengah. Dan background animasi membuat efek blur biru yang bergerak naik turun menggunakan keyframe float. Chart menggunakan efek glass motion yang dengan background filter blur dan transparansi agar terlihat modern. Data icon cuaca diberikan animasi rotate icon sehingga terus berputar. Kemudian terdapat efek hover pada info card dan forecast card agar kartu bergerak saat disentuh atau diarahkan kursornya. Forecast container menggunakan overflow edge auto supaya daftar perkiraan bisa digeser ke samping. Loading spinner dibuat menggunakan border dan animasi spin agar terlihat seperti lingkaran berputar. Secara keseluruhan, aplikasi ini memanfaatkan Vue.js untuk pengolahan data tracing Ionic View untuk tampil mobile modern.
Minta maaf sebelumnya terjadi kendala tadi, eh, mungkin kesalahan, eh, tadi yes seharusnya no sepertinya, dan terjadi kendala dan saya mengeluarkan CMD saya, yaitu saya masukkan lagi. Mungkin saya bisa cek lagi dengan masuk lokal disk E, setelah itu ke foldernya. Kita masuk. Oke, sudah terbaca ya nicknya. Tadi tidak terbaca, mungkin ada kesalahan, dan sekarang sudah terbaca. Dan saya langsung masuk ke projectnya, yaitu Flutter App. Setelah itu meminta localhostnya dengan cara sehingga tampilannya seperti ini. Mungkin bisa dan mudah dibaca mungkin. Menurut saya ini mudah dibaca dengan tampilan yang eh, bisa dimengerti. Dan di sini tem waktu dan temperaturnya sudah muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dari kesalahan eh, yang saya kerjakan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.